yang menjadi penekanan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di ayat yang keempat bagian B, yang mengatakan, saya baca sekali lagi, ya, kemudian Elia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudara, saya hampir tidak percaya, ya. Ketika saya membaca ayat yang keempat ini, saya hampir tidak percaya. Seorang nabi yang hebat, yang besar, yang luar biasa, sampai mengalami kondisi krisis, atau boleh dibilang kondisi depresi, ya. Sehingga dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, itulah Alkitab kita. Jujur, apa adanya. Dia tidak menyembunyikan kekurangan dan kelemahan orang-orang pilihan Tuhan atau man of God. Dia menceritakan sisi-sisi yang menjadi kelemahan yang dialami oleh hamba-hambanya atau nabi-nabinya. Sehingga kalau kita melihat Alkitab kita ini sungguh luar biasa karena dia berbicara apa adanya. Berbeda dengan kita. Kita jaim, jaga image. Kalau bisa munafik. Kalau bisa kita pakai topeng, ya. Makanya ada lagu bukalah topengmu. Karena kita penuh dengan kemunafikan. Tapi Alkitab kita begitu jujur. Dia bicara apa adanya. Dan saya sungguh hampir tidak percaya. Karena yang mengatakan ini seorang nabi yang, ya, kalau dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada masa kini, belum ada apa-apanya. Kalau saudara perhatikan, di dalam pasal yang ke-17, dan 18, luar biasa. Bagaimana Elia punya pelayanan, saudara, ya. Hampir setiap pelayanannya itu ditandai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban. Contoh, bagaimana dia berdoa supaya hujan tidak berhenti. Benar-benar tidak berhenti 3,5 tahun, saudara. Ya, nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Elia berdoa sampai dia sendiri mengalami kesulitan karena nubuatannya, karena doanya. Buktinya apa? Sampai dia kelaparan, dia minta makan sama janda di Sarfat. Karena dia berdoa supaya tidak turun hujan. Benar-benar Tuhan tidak kasih turun hujan 3,5 tahun, dan dia sendiri mengalami kesulitan. Karena apa? Karena kelaparan, sehingga dia perlu minta makan sama janda di Sarfat. Dan kita tahu dalam peristiwa itu bagaimana tepung dan minyak tidak habis-habis terus berproduksi, ya. Sehingga janda di Sarfat itu mengalami sukacita oleh karena mengalami mujizat, ya, bagaimana mereka berkelimpahan dengan sembako. Saudara-saudara, lagi kelaparan, lagi kesusahan, sembako berlimpah. Sama seperti sekarang, ya. Kalau kita dikasih sembako, kita rela antri, ya. Antri panjang demi mendapatkan beras, minyak, dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan sembako. Kalau sembako kan 9 kebutuhan pokok. Kita paling kadang-kadang embako, 4 kebutuhan pokok. Beras, minyak, ya, sardencis, ataupun gula, embako sebenarnya, bukan sembako, ya. Nah, di samping itu, Elia juga kalau kita baca di dalam ayat 1 dan 2, baru saja dia mengalahkan nabi-nabi, ya. 450 nabi ditantang di Murahka. Jadi saudara, Elia ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang lebih luar biasa lagi. Bahkan dikatakan di sini,
Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, ya terjadi peristiwa transfigurasi, hanya Elia dan Musa. Bahkan murid-murid Yesus katakan, Tuhan bagaimana kalau kita buat tenda? Itu menunjukkan level rohani Elia disetarakan dengan Musa, disetarakan dengan Tuhan Yesus. Ya, sungguh luar biasa. Lalu apa lagi? Bahkan saudara, ya, Elia disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Apa kelebihan Yohanes Pembaptis? Seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalau dia berkhotbah banyak orang bertobat. Elia juga pesan kenabiannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat profil daripada Elia sebagai seorang nabi, kalau saya nilai dari 1 sampai 10, Elia ini dapat 9. Tetapi yang tidak saya habis pikir, kenapa dia mengalami masalah yang begitu berat, ya, dia mengalami krisis dan dia mengalami depresi sehingga dia hampir mau mati, saudara. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab sehingga Nabi Elia mengalami krisis dan depresi? Mari kita lihat, saudara, penyebabnya. Ya, penyebabnya, saudara, yang pertama yaitu dikatakan di sini bahwa Elia dia sebagai seorang nabi, dia tinggal seorang diri. Teman-temannya sudah pada berangkat semua, pada mati semua karena dibunuh oleh Isabel. Ya, namanya saja Isabel. Isabel, ya. Jangan kasih nama anak Isabel, ya. Dia tinggal seorang diri sebagai seorang nabi. Dia single factor. Karena teman-temannya sudah tidak ada lagi. Dia merasa kesepian sebagai seorang nabi. Lalu kedua, dia takut kepada Isabel. Ya. Dia takut kepada Isabel. Yang ketiga, dia depresi karena dia meninggalkan bujangnya. Karena dia sendiri perlu untuk melarikan diri. Sehingga bujangnya ditinggalkan di Betseba. Dia melarikan diri sendiri, ya, cari selamat sendiri. Yang keempat, dia mengalami putus asa. Dia mengalami putus asa karena dia terus-menerus menghadapi konflik dengan Ahab, dengan nabi-nabi Baalnya, dengan Isabel. Dan waktu yang cukup lama. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan, ini penting. Jiwa kita, ya, diri kita, diibaratkan itu seperti bantal. Ya, seperti bantal. Kalau saya taruh bantal yang mengembang dengan besi, ini seperti besi 10 kilo, saya taruh begini, untuk waktu 1 jam saya angkat lagi, maka bantal itu akan kembali lagi ke posisi yang semula bentuknya. Tapi kalau besi itu saya taruh berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, begitu diangkat, bantal itu tidak akan kembali lagi seperti semula. Itulah gambaran jiwa kita, itulah gambaran diri kita. Kalau kita menyimpan masalah, kita menyimpan problem yang bertahun-tahun ada di dalam diri kita. Elia, dia kenapa putus asa? Bukan dia tidak percaya kuasa Tuhan, bukan dia tidak percaya dengan Tuhan, bukan. Tapi dia sudah terlampau lama, ya, menyimpan problem di dalam dirinya, sama seperti bantal tadi, saudara. Begitu pula saudara, ya, sadar atau tidak sadar, ya, itu dari bulan Maret tahun lalu kita sudah masuk dalam suasana COVID, ya, kita harus lockdown. Sekarang istilahnya PPKM. Sadar atau tidak sadar, itu membuat kita mengalami pressure, tekanan. Ada yang biasanya gajinya 20 juta, jadi separuh. Ada yang biasanya pegang uang, tidak pegang uang karena harus di PHK.
ada yang harus menyicil rumah, menyicil motor, menyicil mobil, kewalahan karena kondisi keuangan sekarang ini sedang menurun sekali, saudara. Saudara harus bayar kontrak, harus bayar anak untuk kuliah, untuk bekerja. Begitu banyak masalah yang saudara alami, yang biasanya kita selesaikan dengan gampang, tapi sekarang susah. Dan itu terus menerus, ya, menekan jiwa kita, dan pada akhirnya saudara mulai emosi, saudara mulai marah-marah, saudara mulai, ya, menunjukkan gejala-gejala seperti yang dialami oleh Elia. Nah, ini saudara yang menyebabkan tanpa kita sadari, kita sekarang masuk dalam lingkaran seperti itu. Lalu yang kelima, Elia kecewa. Dia sudah mati-matian, ya, mati-matian melayani Tuhan habis-habisan, tetapi ternyata hasilnya tidak signifikan. Berbeda dengan anak rohaninya Elisa. Ya, Elisa sangat berhasil sekali. Dia melayani banyak raja, pelayanannya luar biasa. Nah, di sini saudara, satu-satunya nabi di dalam Alkitab yang mempersiapkan penggantinya cuma Elia. Dan Elia tahu kapan harus berhenti. Itu hebatnya. Sehingga Elia mempersiapkan Elisa. Sehingga ini membuat pelayanan terus berkelanjutan. Nah, saudara, inilah penyebab. Kenapa di ayat 4 Elia mau mati? Kenapa Elia putus asa? 5 faktor ini, saudara. Lalu bagaimana solusinya? Saya tidak boleh lama-lama khotbah. Ya, tidak boleh banyak-banyak kasih contoh juga. Singkat saja. Tuhan punya cara untuk membawa Elia keluar dari masalah yang dihadapi. Langkah pertama, Tuhan selalu mengutus malaikatnya untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Jadi saudara dan saya, ya, dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia akan mengutus utusannya, entah itu malaikat atau apa, untuk menolong kita. Elia juga sama. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Memberi Elia makan. Ini saudara, ya, orang lagi susah, orang lagi menderita, jangan langsung cepat-cepat didoakan. Kita umumnya langsung kita doakan. Tidak. Tuhan luar biasa. Ya, dia lihat apa yang menjadi kebutuhan utama Elia. Dia utus malaikat, lalu dikatakan di sini, malaikat itu kasih makan. Ya, dan Elia makan dari pemberian malaikat yang dikasih kepada dia. Ini satu pelajaran penting, saudara. Orang lagi susah, orang lagi menderita, tidak selalu kita selesaikan dengan doa. Kita harus berbuat sesuatu dulu. Perut, ya, harus dicukupkan dulu. Semua harus dicukupkan dulu. Nanti doa belakangan. Wah, Pak Wasis ini nggak benar nih ajarannya. Tidak, nanti kita lihat. Ya, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah yang dihadapi Elia. Elia bukan orang sembarangan, dia nabi hebat. Cara penanganannya juga khusus, ya. Sehingga setelah dia mengutus malaikat, malaikat kasih makan. Lalu langkah yang kedua di sini, Elia diminta selama 40 hari retreat, mengundurkan diri. Kenapa 40 hari? Saya juga bingung, ya. Di Alkitab, saudara-saudara, Yesus waktu dicobai di padang gurun memerlukan waktu 40 hari. Musa waktu berjumpa dengan Tuhan sebelum diberikan hukum Taurat 40 hari. Bangsa Israel putar-putar di padang gurun 40 tahun. Seolah-olah angka 40 ini kayak angka yang sakti begitu. Tetapi saya cuma mau melihat
bahwa tujuan Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb supaya area retreat. Saya puji Tuhan, sekarang saya melayani di CWS sudah hampir 13 tahun. Sebelumnya saya melayani di gereja Tionghoa Kitokwawe, gereja kayak semacam GKI. Bagus sekali sistemnya. Kalau sudah 10 tahun melayani Tuhan, kita ngambil istilahnya cuti sabatikal. Untuk apa? Untuk supaya kita disegarkan lagi. Tidak terus melayani, terus non-stop, tidak. Kita ambil sabatikal. 3 bulan, 6 bulan. Lalu kita masuk lagi ke jemaat dalam keadaan fresh, saudara-saudara. Elia diizinkan oleh Tuhan selama 40 hari retret di bawah ke Horeb. Sehingga ini sesuatu hal yang sangat penting buat kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan kita merasa kuat, kita perlu retreat, mundur sejenak. Supaya Tuhan taruh visi yang baru, Tuhan taruh apa yang harus kita kerjakan lagi. Elia juga seperti itu, saudara. Kalau terus dipaksakan melayani, habis Elia. Mundur. 40 hari. Dia pergi ke Gunung Horeb. Dia mengalami retreat. Lalu setelah Elia retreat, di sini langkah yang ketiga, Tuhan mengkonseling Elia. Tuhan mengkonseling Elia. Dan waktu terjadi dialog di ayat 9, saya sendiri bingung, dikatakan firman Tuhan datang kepada Elia. Apakah kerjamu di sini? Apakah Tuhan tidak tahu kerja Elia? Lalu mujizatnya dari mana? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang dilakukan Elia. Tapi di sini Tuhan ingin membawa paradigma cara berpikir Elia dengan cara berpikir yang baru. Dia selama ini melihat Tuhan, Allah yang keras, Allah yang kejam, Allah yang sadis. Sehingga waktu menghadapi Nabi Baal, waktu menghadapi orang-orang di Raja Ahab, dia menggunakan segala macam kekerasan, saudara. Karena memang harus begitu. Dewa mereka, Dewa Ashoret adalah dewa kesuburan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dewa mereka tidak ada apa-apanya, sehingga dikasih 3,5 tahun musim kering. Saudara, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari dewa-dewa yang disembah oleh para Baal itu. Katanya dewa kesuburan, tetapi 3,5 tahun tidak turun hujan dan mereka kelaparan. Waktu Elia sudah retreat, lalu Tuhan melayani. Elia dibawa kepada paradigma konsep Allah yang kejam, Allah yang tegas. Kalau kita baca, saudara, Allah datang bukan dengan guntur, bukan dengan badai, tapi dikatakan dengan ayat yang ke-13, sepoi-sepoi. Apa artinya, saudara? Artinya, kita kadang-kadang memahami Tuhan kita memahami tidak dengan cara yang holistik. Elia saja perlu dirubah cara pandangnya tentang Allah yang dia sembah. Selama ini dia melihat Allah yang begitu tegas, yang begitu kejam. Sekarang Allah datang dikatakan dengan apa? Angin sepoi-sepoi, bukan dengan guru, dengan badai. Padahal Elia sudah menantikan, waktu guru bunyi, saudara baca ayat 12-13, dia sudah menantikan. Ternyata Allah datang dengan angin yang sepoi-sepoi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Penting buat kita supaya di saat-saat kita menghadapi krisis, di saat-saat kita menghadapi pandemik COVID-19,
kita melihat Tuhan Allah kita utuh. Ya. Kita melihat Tuhan Allah kita utuh sehingga kita tidak mudah kecewa ketika konsep kita ya yang kita bawa berbeda dengan realita. Banyak orang-orang kecewa karena sudah terbiasa mendengar firman Tuhan di gereja yang selalu menceritakan berkat, berkat, berkat. Tetapi faktanya dia sulit di dalam kehidupannya. Antara fakta, realita, dengan apa yang dia dengar di dalam konsepnya berbeda. Nah ini seringkali terjadi saudara. Banyak orang kecewa dan akhirnya meninggalkan gereja karena gereja tidak mempersiapkan jemaat untuk belajar sungguh-sungguh mengenai siapa itu Allah. Saya mau katakan kalau Elia sekelas nabi besar saja dia masih mau belajar tentang Allahnya, dan pada akhirnya dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah itu bukan Allah yang hanya tahu, Allah yang menghukum, tapi juga Allah yang lembut. Dia belajar, saudara. Nah begitu pula kita sebagai jemaat Tuhan. Kita terus-menerus belajar tentang Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita sedang hadapi, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Amin. Kebanyakan orang meninggalkan gereja, orang meninggalkan Tuhan karena apa yang disampaikan, apa yang diterima di dalam dia belajar firman Tuhan itu separuh, saudara-saudara. Nah ini penting sekali. Bagaimana kita sungguh-sungguh memahami Tuhan yang kita percaya, ya, sebagaimana Elia, dia belajar mengalami Tuhan dari perspektif yang berbeda. Dan pada akhirnya kalau kita baca sampai ayat yang ke-18, saudara dikasih Tuhan, Elia tetap diminta Tuhan. Ya, kalau kita baca dikatakan di sini, ya, firman Tuhan perintahkan, pergilah. Ya, pergilah. Tapi Elia sudah tahu. Dia harus berhenti. Makanya di dalam ayat yang ke-19, Elia mempersiapkan Elisa. Akhirnya kita lihat pelayanan Elisa lebih luar biasa. Karena Elia mempersiapkan Elisa. Bahkan dikatakan Elisa mendapat urapan double porsi. Ya. Ini karena ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, yang dia sungguh-sungguh sebagai man of God, sebagai hamba Tuhan yang tahu ya harus bagaimana di dalam dia melayani Tuhan. Untuk itu bagi kita semua ya yang saat ini hadir di dalam ibadah jam 9 pagi, kita melihat bahwa sekuat-kuatnya di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, ada masa-masa tertentu di mana kita mengalami kondisi yang sulit. Saya mengutip kutipan seorang yang sangat luar biasa yang bernama Basia Schling. Dia seorang wanita Jerman yang sering membuat quote-quote, ya. Dia menasihatkan kepada kita, dikatakan demikian. Kalau engkau sulit untuk berdoa, kalau engkau sulit untuk membaca Alkitab di dalam kondisi rohanimu yang sedang kering, tetaplah setia, tetaplah berusaha untuk engkau terus berdoa dan membaca Alkitab, ya. Karena ketika engkau paksakan diri untuk membaca Alkitab dan berdoa dalam kondisi yang tidak baik, justru disitulah engkau akan mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan yang indah. Dan itu bertahun-tahun saya pegang. Saya tidak selalu melayani Tuhan dalam kondisi baik.
karena kesibukan atau dalam kondisi tertentu, kadang-kadang malas baca Alkitab, malas berdoa. Tapi disitulah kita harus benar-benar mengupayakan supaya kita terus berdoa dan membaca Alkitab. Ya, karena ketika kita terus membaca Alkitab dan berdoa dalam kondisi yang tidak memungkinkan, justru disitulah kita akan mengalami persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kehidupan Elia, apa yang kita pelajari? Yang pertama, jangan kita melayani seorang diri, single factor. Itu sangat melelahkan. Elia lelah. Yang kedua, Elia, dia terlampau lama memendam persoalan yang dia hadapi. Ya. Ketiga, dia perlu mengalami penyegaran di dalam kehidupannya sehingga dia dapat kembali lagi ya untuk dia melayani Tuhan. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Elia kiranya menolong kita supaya kita tetap terus dapat bertekun dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.